Baik, di sini saya mau menjelaskan aliran sistem informasi lama mengenai klinik atau di rumah sakit. Di dalam tersebut ada 5 kolom. Ada pasien, balai pengobatan, dokter, administrasi, dan pimpinan. Di dalam kelima kolom tersebut ada data pasien. Data pasien dicatat dan disalin ke buku besar. Setelah itu segera melakukan pemeriksaan. Setelah sudah melakukan pemeriksaan, segera melakukan perawatan pasien. Setelah itu mengeluarkan data perawatan pasien selama di klinik. Setelah perawatan, pembuatan rincian biaya laporan atau pembuatan kwitansinya dan melaporkan rincian biaya kepada pasien. Kita lanjut yang kedua, aliran sistem informasi atau ASI baru. Tidak jauh beda dengan yang kita bahas pertama. Di situ ada juga pasien, balai pengobatan, dokter, baik administrasi, dan pimpinan. Di dalam 5 kolom tersebut ada formulir kosong, ada formulir terisi, input data pasien, laporan data pasien, cetak kartu pasien dicetak dan diserahkan kepada pihak klinik atau ke rumah sakit untuk segera melakukan pemeriksaan pasien, dan hasil pemeriksaan pasien segera dilakukan perawatan. Setelah melakukan perawatan, segera melakukan entry pembayaran atau kwitansinya. Setelah itu, membuat rakap kwitansi, terus melaporkan pendapatan harian, rakap pendapatan bulanan, laporan pendapatan bulanan, rakap pendapatan tahunan, laporan pendapatan tahunan. Dan juga laporan pendapatan harian. Laporan pendapatan harian itu selama pasien dirawat di klinik, dan juga laporan pendapatan tahunan itu selama dirawat di rumah sakit klinik, dan juga laporan data pasien per bulan selama dirawat di rumah sakit atau di klinik. Baik, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu konteks diagram. Aliran sistem informasi konteks diagram. Konteks diagram ini ada pasien, ada klinik, ada laporan hasil pemeriksaan, ada kwitansi selama pasien dirawat. Di dalam ini tersebut, pasien segera dilakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan pasien di klinik dan melaporkan hasil pemeriksaan dan salin data pasien ke buku besar, dan proses pemeriksaan, laporan kwitansinya segera dilaporkan kepada pasien untuk selama perawatan di rumah sakit atau di klinik. Baik, kita lanjut ke 4, yaitu adalah aliran sistem informasi flow diagram. Yaitu ada SIS, ada INV, ada penggajian. Itu ada bagiannya, yaitu ada 3, yaitu ada pegawai, ada personalia, dan direktur. Dan pegawai itu harus memiliki data sebagai pegawai atau karyawan dan memiliki gaji.
B. Personalia. Personalia itu adalah laporan data karyawan, rekap data absensi, rekap data lembur. Yang ketiga atau C. Direktur. Direktur itu ada data jabatan, ada upah per jam, ada upah lembur. Maksudnya upah per jam dan upah lembur itu gaji, ya kan? Gajinya selama per jam, berapa per jam, dan lemburnya berapa hari, itu dibayar. Dan juga laporan gaji karyawan. Direktur melaporkan gaji karyawan selama lembur, selama per jam, dan melaporkan data karyawan. Baik, kita lanjut ke nomor 5, yaitu membuat entity relationship diagram. Di situ ada 4 bagian, ada dokter, ada pengumpulan data, ada rekomendis, dan pasien. Kalau dokter itu ada bagian 5. Itu disebut dengan kepribadian. Ada nama dokter, ada ID dokter, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Dan pasien. Pasien ada 9 bagian. Itu kepribadian pasien juga. Maksudnya data-datanya. Ada nomor telepon, agama, nama pasien, alamat, dan sebagainya lainnya. Dan rekam medis. Rekam medis itu ada nomor rekam medisnya, ada tanggal rekam medisnya, dan diagnosanya. Terus pengumpulan data. Pengumpulan data itu yaitu ada rekam medis pasien dan ID dokter. Sekian dan terima kasih.